Selamat pagi Tani Lovers, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan senang sekali saya kembali menyapa para petani, para penyuluh seluruh insan pertanian dimanapun berada. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dan tentunya dalam program Kementan Gaspol, program yang siap membahas berbagai topik terkini dan tentunya langkah strategis untuk kemajuan pertanian Indonesia. Ya, hari ini 6 Maret 2025, kita hadir dengan topik yang sangat penting, yaitu kerjasama strategis antara Kementerian Pertanian dengan Bulog dalam menyerap hasil panen para petani. Ya, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Bulog ditugaskan untuk menyerap hasil panen para petani, yaitu gabah dengan disetarakan dengan 3 juta ton beras hingga April 2025 nanti. Tentunya ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan komitmen nyata bagaimana pemerintah hadir bersama Bulog untuk bisa menyediakan pangan dengan harga yang pantas. Dan tentunya ini semua akan menciptakan kesejahteraan petani dan tentunya menjaga ketahanan pangan nasional. Lalu bagaimana langkah konkret yang sudah dilakukan dan tugas yang sudah dilakukan sejauh ini dan upaya atau tantangan apa yang sudah dilakukan sejauh ini pula dan bagaimana petani bisa hadir dan ikut serta mensukseskan program ini. Dan semuanya akan kita bahas dan kita hadirkan langsung narasumber dari lapangan. Bersama saya Adi Wiranata, serap 3 juta ton beras, gaspol. Kepada para kawan-kawan. Terima kasih kepada Bulog yang telah langsung terjun ke sawah untuk membeli gabah dari petani dengan harga 6.500. Ya, Tani Lovers, hari ini kita melaporkan langsung dari Desa Tenggeles, Kecamatan Mejebo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dan kita hadir langsung, kita laporkan dengan Wakil Pemimpin Cabang Perum Bulog Pati Kanwil, Jawa Tengah dengan Bapak Adi Pratama yang sudah ada di lokasi. Selamat pagi Pak Adi, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, bisa Mas. Baik, Pak Adi bisa disampaikan ini lokasinya ada di mana dan sebelumnya ada kegiatan apa Bapak hari ini? Betulkah kegiatan hari ini dilaksanakan serap gabah oleh Bulog di Kudus, Bapak? Ya, betul. Saat ini lokasi ada di Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Baik, hari ini dilaksanakan panen raya begitu ya. Dan bagaimana peran dari teman-teman Bulog ini untuk bisa mendukung panen raya dan seperti apa penyerapan yang dilakukan, Bapak? Ya, tim Bulog Kancapati sudah membentuk tim jemput gabah. Nah, kita juga berkoordinasi atau bersinergi dengan Babinsa dan juga dinas terkait Mas, untuk menyerap gabah di Desa Tenggeles ini harga sesuai HPP 6.500. Baik, Jadi dan gabah. oh baik, 6.500. Lalu apakah ada target yang ditetapkan dalam serapan Bulog di wilayah ini, Bapak? Ya, untuk wilayah Kudus ini targetnya sebesar 10.000 ton, Mas. Hingga saat ini realisasinya sudah sekitar 700 ton setara beras. Baik, kalau begitu terkait dengan mekanisme penyerapan seperti apa Pak kalau untuk di wilayah Kudus sendiri? Ya, mekanisme penyerapannya itu selain kita melakukan penjajakan ke lapangan, kita juga tentunya memperoleh informasi dari Babinsa dan juga PPL terkait lokasi panen. Nanti setelah sudah ditentukan lokasi panen, kami tim jemput gabah dari Kancapati langsung di lapangan langsung membeli gabah hasil panen tersebut sesuai HPP pemerintah. Baik, berarti ada laporan langsung ya dari para penyuluh dan juga tentunya pihak stakeholder terkait bahwa akan dilaksanakan
panen hari apa, dan mungkin tanggal dan waktunya, lalu kemudian Bulog hadir langsung akan dilaksanakan penyerapan di saat itu juga, Pak Adi? Betul. Ya, saat itu juga kita akan lakukan penyerapan sesuai harga yang sudah ditentukan 6.500. Baik, terkait dengan harga 6.500 atau apakah ada mekanisme khusus yang harus dilakukan atau syarat bagi para petani yang ingin menjual gabahnya kepada Bulog? Apakah ada syarat khusus, Pak Adi? Untuk syarat hanya fotokopi KTP saja, nanti disampaikan kepada tim jemput gabahnya karena untuk data kita di sistem kita gitu. Baik. Kalau dilihat dari hari ini panen raya yang juga dihadiri Bupati sepertinya dan dinas terkait, Bapak melihat bagaimana perkembangan potensi produksi padi di wilayah Kudus, khususnya di tempat yang tempat Bapak saat ini berada, bagaimana kualitas padinya? Apakah memang sudah sesuai standar Bulog, bisa diserap tanpa ada kendala? Ya, saya di sini potensi cukup banyak ya, Mas ya. Maksudnya untuk potensi panennya cukup besar juga dan kualitasnya juga lumayan kuat. Jadi nanti kita juga tetap melakukan pemeriksaan kualitasnya. Tapi kita juga penyiaran seharga 6.500. Baik. Serap harga 6.500. Seperti apa respon petani khususnya di Kudus, Bapak? Apakah ada keluhan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini? Apakah mereka justru dengan semangat dan menerima dengan harga yang sudah ditetapkan tersebut? Betul, tadi dari pemerintah juga, masyarakat ini kira karena belum menyerap data mereka. Baik, suaranya sedikit terganggu sepertinya karena dekat dengan combine harvester ya Pak. Memang dilihat di belakang Bapak memang sepertinya sedang dilakukan pemanenan juga hari ini ya Pak ya. Tapi kami bisa sedikit menyimpulkan bahwa memang dilakukan penyerapan hari ini. Ya. Ya, mungkin kita tunggu sejenak untuk jeda ya. Kita lihat bahwa tadi lovers di layar bahwa saat ini sedang dilakukan panen dan menggunakan combine harvester dan tadi sudah dilakukan secara simbolis bersama dengan dinas terkait Bupati dan tentunya Bulog hari ini hadir. Baik, Pak Adi. Ya, kalau bisa disampaikan Pak untuk wilayah Kudus sendiri seperti apa stok beras yang telah diserap dan bagaimana dampaknya terhadap cadangan pangan nasional kita untuk wilayah Pati sendiri dan juga Kudus yang saat ini mensupport pastinya. Maaf Pak, bisa diulang? Ya, Bapak terkait dengan serapan yang sudah diserap oleh Bulog terkait padi dan gabah di sana Bapak. Bagaimana stoknya? Sudah bisa dikatakan berapa mungkin total untuk stok beras? Apakah bisa dikatakan juga aman untuk cadangan pangan nasional di Jawa Tengah, khususnya di Pati? Ya, untuk di wilayah Kudus sendiri, kita sudah serap sekitar 700 ton setara beras. Dan untuk sewilayah Pati itu, kita sudah serap sebesar 6.000 ton setara beras. Tentunya kita juga terus menyerap gabah selama musim panen raya ini. Jadi mudah-mudahan dari serapan di cabang Pati ini bisa membantu untuk atur tadi dalam pencapaian target sebesar 3 ton. Baik, kalau ditargetkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo bahwa 3 juta ton beras dan pastinya masing-masing wilayah mensupport hal tersebut dan juga dari Jawa Tengah, Pati khususnya juga Kudus. Bagaimana peran dari teman-teman Kancap Bulog Pati kepada Kudus pastinya dalam penyerapan ini mensupport seberapa persen mungkin Bapak? Gimana Mas? Berapa? Seberapa persen dalam 3 juta ton beras yang ditargetkan pemerintah? Kalau dari Kudus atau mungkin ruang lingkup Pati, mungkin Bapak bisa disampaikan kira-kira berapa persen mensupport dari 3 juta ton itu?
Kalau di Kudus sendiri sekitar 10% Mas dari total Kancap Mati ini Mas. Itu Baik. jadi ya Kancap Mati ini Kudus sekitar 10% untuk penyerapan gabah dan Baik, kalau di Bulog Pati sendiri Pak, apakah ada program khusus untuk dalam peningkatan kesejahteraan petani, baik dia pendanaan, infrastruktur atau lainnya, apakah ada kegiatan demikian? kalau program mungkin kita pembelian gabah sesuai harga pemerintah 2.500 dan untuk infrastrukturnya nanti hasil panen tersebut, gabah tersebut nanti juga bekerja sama dengan Mitu Pemahat. Baik, Jadi nanti gabahnya langsung diantarkan ke mitra pengolahan kita. baik, terima kasih Pak Adi. Pak Adi, kemudian apakah selain Pak Adi dari perwakilan dinas, ada yang hadir hari ini Pak Adi? Siapakah? Ada Siapa yang hadir hari ini Pak Adi? Mohon izin. Pak. Ya, hari ini selain Pak Adi, siapa saja yang hadir? Mohon izin ada dengan Bapak siapa? Pak Didi, betul? Saya dengan Pak Didi, Pak, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus. Baik, Pak Didi Jadi- Tri Prasetyo, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih menyempatkan hadir untuk berbincang hari ini. Bapak bisa disampaikan, Bapak, hari ini ada kegiatan panen raya dan serap gabah oleh Bulog. Kegiatannya apa saja dan dimulai pukul berapa? Mungkin Bapak disampaikan kegiatan hari ini? Jadi baik, terima kasih Bapak. Jadi izin melaporkan bahwa pada pagi hari ini kami bersama Pak Bupati turun langsung di lapangan untuk melakukan sergap gabah di Potan Subur Makmur, Sabar Subur di Desa Tenggenan, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Oh, baik. Hadir di acara sergap gabah ini Bapak Bupati dari Bupinsa, dari Babin Kamtipmas, Bulog dan semua stakeholder terkait bisa di dalamnya. Baik, Bapak, kemudian acara hari ini panen dan serap gabah. Kalau bisa sedikit disampaikan berapa banyak yang akan dipanen dan seperti apa antusias para petani, seperti apa mungkin bisa digambarkan kondisi tadi saat dilaksanakan panen raya mungkin? Jadi izin menyampaikan bahwa di sergap gabah pada pagi hari ini seluas 25 hektar dan alhamdulillah kondisinya baik. Walaupun kemarin sempat kena limpahan air dan banjir kemarin, tetapi alhamdulillah panen pagi hari ini dalam kondisi baik. Baik, jika dibandingkan tahun sebelumnya, Bapak, seperti apa perkembangan panen raya wilayah Kudus sendiri? Ada gambaran mungkin bisa sedikit diceritakan, Pak Kadis? Jadi dibanding tahun kemarin, saya kira masih tetap sama, tidak ada perubahan yang berarti. Dengan kita memberdayakan kami di lokasi, alhamdulillah semuanya bisa baik dan hasil panen juga baik. Baik, lalu kemudian sinergi antara Kepala Dinas pastinya dari Dinas Pertanian dan Pangan Kudus, kemudian dengan Bulog seperti apa Pak yang terjalin? Dan bagaimana dengan dilaksanakan serap gabah atau serap beras oleh Bulog ini? Seperti apa sinergi yang terjalin sejauh ini dan apa yang bisa disampaikan? Jadi kami dengan Bulog harmonis sekali Bapak, dan kami juga membentuk tim sergap yang beranggotakan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, kemudian dari Bulog, dari Babinsa, dari Babin Kamtipmas, dan stakeholder terkait. Dan kami juga membuat grup WA dan kami menginformasikan bahwa di lokasi ada yang mau panen, dan yang mau panen itu akan disampaikan kepada kami dan akan kita teruskan kepada Bulog. Dan ketika sergap gabah ini kami selalu berdampingan, TNI, ada Polri, ada kami. Itu selalu sangat kompak sampai malam hari Pak. Kompak dan berdampingan ya Pak. Lalu Ya. seperti apa Pak ke depan? Kalau dilihat potensi Kudus untuk pertanian khususnya padi sendiri, apakah sudah dikomunikasikan bahwa Bulog harus siap dan pastinya semua harus diserap khususnya dengan potensi yang dimiliki Kudus terkait dengan padi dan gabah dan beras, Bapak? Apakah sudah terus diingatkan bahwa komitmen ini harus terus terjalin? Selalu kami ingatkan, Pak. Dan tadi pagi juga disampaikan kepada kami
Bulog selalu siap untuk membeli gabah dari petani dan kami selalu berkoordinasi ya, selalu berkoordinasi dengan Bulog dan kami selalu telepon-teleponan, bahkan Bulog bagi kami adalah sahabat. Tapi sudah tidak ada jarak antara dinas pertanian dengan Bulog. Itu yang Baik. selalu kami lakukan. Baik, terakhir Bapak, apa harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada Bulog mungkin yang menyaksikan juga hari ini Bapak terkait dengan pertanian di Kudus? Jadi harapan kami kepada Bulog, pembelian gabah ini selalu dilakukan oleh Bulog. Jadi jangan sampai nanti terputus. Tapi saya yakin tidak mungkin terjadi karena saya dengan Bulog ini harmonis sekali. Saya selalu berkomunikasi, selalu teleponan, selalu jagung bareng sehingga saya yakin ke depan Bulog pasti selalu membeli gabah petani kami yang ada di Kabupaten Kudus. Harapan kami kedekatan saya dengan Bulog, keharmonisan kerja dengan Bulog akan terjalin sampai kapanpun dengan arahan dari pemerintah pusat. Baik, terima kasih Pak Kadis, luar biasa pasti sinergi yang terjalin dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kemudian kita izin berbincang juga, apakah petani juga hadir hari ini? Betulkah di sana ada Pak Kusrin, petani di Desa Tenggeles ini? Ya, selamat pagi Pak Kusrin, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, dengar Pak. Ya. Baik Bapak, bisa disampaikan bagaimana hasil panen tahun ini? Apakah lebih baik dibandingkan tahun lalu Pak Kusrin? Ya, alhamdulillah hari ini itu panennya juga maksimal. Kalau tahun kemarin itu ya juga maksimal. 8 sampai 9 kuintal per kota. Kalau saat ini berapa Pak hasilnya? Saat ini nih 7 sampai 8 maksimal. Baik. Lalu kurang bagus sedikit tapi alhamdulillah ya bagus termasuk. Baik, maksimal 7 hingga 8 kintal ya. Dari disampaikan juga bahwa hari ini hadir pemerintah daerah dan juga Bulog yang hadir serta untuk melakukan penyerapan gabah, Pak. Anda sebagai petani apakah merasa diuntungkan dengan hal tersebut dengan langsung diserap oleh Bulog Bapak hasil panennya? Udah membantu petani sekali. Harganya kan udah maksimal. Baik, harganya sekarang 6.500 yang sudah ditetapkan pemerintah. Bapak bagaimana perasaannya? Apa yang mau disampaikan terkait dengan hal tersebut? Ya, saya terima kasih sekali. Karena itu sudah maksimal. Kalian jangan cuma kali ini, nanti panen yang akan datang bisa diambil gitu. Baik. Berlanjut ya Pak ya pastinya. Kemudian kalau bisa sedikit diceritakan sebagai petani Pak, apakah ada kemudahan atau seperti apa proses ketika menjual ke Bulog Pak? Atau seperti apa prosesnya lebih mudah atau justru sulit? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, kalau diambil Bulog lebih mudah. Karena petani ini kan cuma beli karung sama bayar kombi lainnya itu Bulog yang bayar. Jadi alhamdulillah dibantu sekali. Sangat merasa terbantu. Bagaimana teman-teman yang lain yang kalau biasanya sesama petani menyampaikan dengan harga yang ada saat ini yang sudah ditentukan dan Bulog hadir untuk menyerap hasil panen para petani. Biasanya teman-teman menyampaikan apa Pak dengan ketentuan dan penetapan harga tersebut? Teman-teman banyak berterima kasih sekali adanya program ini. Baik. Dan apa sudah puas gitu. Baik, apa harapan Bapak Pak terakhir kepada pemerintah dan juga Bulog agar pastinya kesejahteraan petani di Kudus ini bisa terus meningkat, produksi panennya juga terus meningkat dan terjaga pastinya untuk ketahanan pangan. Apa yang ingin disampaikan Pak Kusrin? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini berlanjut. Juga ini ke petani sudah bersyukur sekali ada program ini. Baik, terima kasih Pak Kusrin dan pasti tadi menyampaikan sangat bersyukur sekali. Terakhir saya ingin kembali sebentar ke Pak Adi sebagai penutup. Pak Adi masih ada di tempat? Pak Adi. Ya. Pak Adi. Oke. Masih ada di tempat Pak Adi? Sedang dipanggilkan Pak. Sedang dipanggilkan. Baik. Sudah tidak ada di lokasi ya? Atau sudah di lain agenda lain? Oke, Pak Adi. Pak Adi hari ini sudah menyampaikan secara langsung petani bisa menghubungi Bulog
setempat atau mungkin bisa melakukan serap gabah. Ini seperti apa, Pak? Terakhir, mungkin apa yang bisa disampaikan dari Kudus sendiri? Dari Pak Adi bisa memberikan statement tersebut bahwa seperti apa? Ya, nanti petani, dokter atau gapetan apabila ingin menjual gabahnya ke Bulog, nanti bisa berkoordinasi dengan PPN dan juga pemerintah. Kemudian nanti berkoordinasi juga dengan Bulog. Nanti tim Kamkapmas ini akan turun ke lapangan dan akan menyerap gabahnya. Baik, Begitu. baik. Yang jelas bisa kemana, Pak? Mohon izin, kalau petani setempat bisa menghubungi kemana? Kalau tadi Bapak sampaikan ada mungkin tempat yang sudah disiapkan atau kantor cabang atau seperti apa, Pak? Untuk tempatnya kita ada posko. Poskonya itu ada di Kompleks Pergudangan Karimungu. Nanti bisa mendatangi posko tersebut atau nanti bisa menghubungi tim jemput gabah kami khusus yang di wilayah Kudus. Gitu. Kami juga sudah share nomor kontaknya untuk yang tim jemput gabah ke tim dinas terkait dan juga ke Pak Musa. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Pak Adi atas kesempatan berbincang hari ini dan pastinya apa yang Bapak sampaikan tadi akan memudahkan para petani agar bisa diserap juga oleh Bulog. Terima kasih laporannya Pak Adi Pratama, Wakil Pemimpin Cabang Perum Bulog Pati Kanwil, Jawa Tengah. Sehat selalu Bapak dan kita sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, tadi lovers dari Pati tadi bisa menunjukkan bahwa Bulog pastinya bersama dengan Kementerian Pertanian bahu-membahu untuk memastikan 3 juta ton beras ini terserap dari para petani. Dan komitmen ini menunjukkan seperti yang saya sampaikan tadi, komitmen pemerintah agar melindungi petani dan fluktuasi harga dan menjaga ketahanan pangan nasional. Pastinya Kementerian Pertanian bersama Bulog terus mendukung bagaimana Bulog juga terus berpihak kepada para petani juga. Dan semoga sinergi ini terus berjalan semakin baik dan semakin kuat setiap harinya karena petani sejahtera Indonesia akan berjaya. Dan tadi lovers, kita akan menghubungi narasumber kita lainnya pastinya pagi hari ini yang kita sudah siapkan dan bagaimana perkembangan dan situasi di provinsi lainnya. Tapi sebelum itu kita saksikan tayangan berikut ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita kembali diingatkan membangun kekuatan bangsa melalui gotong royong yang berakar dari setiap hati rakyat Indonesia. Petani di pelosok desa, ilmuwan, tentara, hingga masyarakat luas bergerak bersama, menyatukan tekad, menyingsingkan lengan baju untuk menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah program untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pompanisasi, optimalisasi lahan, cetak sawah, transformasi pertanian tradisional ke modern, pelibatan petani milenial dan Gen Z, serta pekarangan pangan lestari. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bahwa tanah subur Indonesia yang diberkahi alam yang kaya akan kembali menjadi ladang yang memproduksi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya. Bersama-sama, kita menghadapi tantangan dengan semangat pantang menyerah, mewarisi kekuatan leluhur yang tak pernah gentar. Kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia. Kolaborasi akan membawa kita menuju masa depan pangan yang cerah demi kemandirian bangsa, demi kemakmuran bersama.
Tanah Lovers, Anda masih menyaksikan Kementan Gaspol dan hari ini kita akan memberikan update terkini terkait operasi pasar pangan murah di Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Ya, dan seperti apa kondisi dan situasi di sana dan seperti apa antusias dari para pembeli. Langsung di lokasi ada Mas Bayu Trisusanto, tim Humas PEPI. Selamat pagi Mas Bayu, bisa disampaikan seperti apa situasi dan kondisi saat ini di pasar murah? Ya pagi Mas. Ya mungkin seperti Mas Adi lihat sendiri di belakang saya, antusiasme warga sekitar sangat luar biasa dalam mereka memanfaatkan momentum operasi pangan Kementerian Pertanian ini. Mereka di bulan puasa pagi-pagi ini sudah langsung menyerbu gerai yang dikelola. Ya Mas? Mohon izin itu gambarnya Mas Bayu terpotong, bisa kameranya naik sedikit? Ya. Oh, gambar Mas Bayu terpotong. Ya, ya, baik. Ya, gambar Mas, saya potong. ya, Mas Bayu, kembali disampaikan seperti apa? Kalau lihat di lokasi sepertinya ramai sekali. Antusias warga sekitar dengan adanya operasi pasar pangan murah seperti apa di sana? Ya, luar biasa Mas. Mereka dari pagi nih walaupun di bulan puasa, mereka sudah menyerbu gerai yang dikelola oleh Politeknik Engineering Pertanian Indonesia bekerja sama dengan Koperasi PP Sejahtera di kawasan BSD Tangerang, Banten. Baik, kalau begitu saya mohon izin juga berbincang dengan Ketua Pelaksana Operasi Pasar Pangan Murah PEPI tahun 2025. Apakah hadir di lapangan saat ini Pak Satria Utama ya? Siap, Mas. Baik, mohon izin saya bisa berbincang dengan Pak Satria Utama selaku Ketua Pelaksana ya. Operasi Pasar Pangan Murah Politeknik Engineering Pertanian pada tahun ini. Ya, seperti kami sampaikan bahwa Ramadan saat ini pastinya baik ibu rumah tangga dan semua masyarakat membutuhkan pangan murah ya tadi lovers. Dan oleh karena itu PEPI hadir dengan menjajakan sembako yang dijual dengan harga yang terjangkau, yang pastinya jauh lebih murah sepertinya dibandingkan pasaran pada umumnya. Dan pasti ini juga merupakan komitmen dari Kementerian Pertanian. Mohon izin gambarnya sepertinya belum dirotasi otomatis ya. Mohon izin. Sudah? Baik, sudah. Baik, mohon izin Pak Satria bisa mendengar suara saya dengan jelas? Siap, jelas Bapak. Baik, Pak Satria bisa disampaikan seperti apa persiapan operasi pasar pangan murah sebelumnya seperti apa dan sudah dilakukan hingga hari ini sudah berjalan berapa lama Pak Satria? Baik, terima kasih. Kami persiapan dari sebelum tanggal 24 Pak. Dari Bapak Direktur, Bapak Muarisa mengarahkan kepada kami untuk segera membentuk tim persiapan operasi pasar. Kami segera bentuk tim, kemudian juga kami langsung melakukan rapat pilat dengan PJ. Kami ada beberapa penanggung jawab, Pak. Jadi ada pemasaran, penanggung jawab logistik, penanggung jawab keamanan, penanggung jawab pengarahan masa, kemudian juga penanggung jawab kehumasan, penanggung jawab untuk tim keamanan. Nah, setelah itu kami lakukan koordinasi dengan, yang pertama kami lakukan itu koordinasi dengan PT POS. Kemudian dari PT POS kami juga berkoordinasi dengan supplier. Nah, dari persiapan itu kami baru bisa melakukan operasi pasar pada tanggal 27 Februari, launching perdana itu Pak. Nah, sampai hari kemarin, tanggal 5, laporan per hari tanggal 5 Maret kita sudah melakukan transaksi dengan total Rp40.590.100. Ini komoditi yang kami jual dari beras itu 1.585 kilo, kemudian minyak kita 573 liter, daging kerbau 80 kilo, daging ayam 60 kilo, kemudian telur ayam 49 kilo, kemudian cabai merah keriting 25,5 kilo. Untuk harga beras kami beras itu di harga 12.000 per kilo. Kemudian untuk minyak goreng dari minyak kita 14.700 per liter. Kemudian untuk daging kerbau kita 75.000 per kilo. Kemudian untuk harga daging ayam, ini produk dari Carun Popan, 34.000 per ekor. Kemudian harga telur ayam, ini 27.000 per kilo.
Kemudian untuk harga cabai merah keriting 60.000 per kilo. Baik, berarti sangat lengkap sudah ya yang disampaikan oleh Pak Satria Utama. Bapak, bagaimana? Apakah ini juga dilaksanakan operasi pasar pangan murah ini sesuai dengan instruksi Pak Menteri Pertanian ya Pak, bahwa memang ketersediaan pangan dan juga saat Ramadan dan jelang Lebaran juga harus tetap tersedia dan PP hadir untuk hal itu Bapak? Ya, betul. Kami melaksanakan ini atas instruksi Bapak Menteri Pertanian, Pak. Jadi, kami ikuti beberapa kali rapat-rapat persiapan, rapat-rapat koordinasi. Kami patuh ikut di sana, Pak. Artinya, kalau memang komoditi itu sekiranya tidak bisa dijual dengan harga OP, ya kami juga tidak berani pasang. Jadi, yang pasti-pasti saja, Pak. Baik, Karena kami informasi ini kami sampaikan sesuai dari arahan Pak Menteri. Jadi, kami tidak menyampaikan informasi rekayasa. Baik, terima kasih Pak Satria. Dan kemudian saya mohon izin apakah betul Ibu Nita Martiani, Ketua Koperasi PP Sejahtera juga hadir di lokasi saat ini Pak Satria? Ya, betul. Beliau hadir dan memberikan support full untuk kegiatan ini Pak, dari Sarpras dan segala sesuatunya dari koperasi. Beliau hadir ada bersama kita. Baik, mohon izin bisa dengan Ibu Nita? Silakan. Ya. Ibu Nita pastinya menjadi Ketua Koperasi PP Sejahtera. Saya minta kalau bisa sambil berjalan ini menunjukkan dan menjajakan apa saja yang dijual. Ibu Nita bisa mendengar suara saya? Halo, selamat pagi Bu Nita. Masih belum. Ya, tadi Lovers tadi disampaikan oleh Pak Satria Utama, Ketua Pelaksana Operasi Pasar Pangan Murah, bahwa PP hadir sesuai dengan instruksi Menteri Pertanian Republik Indonesia, bahwa memang salah satunya di Tangerang, Banten, khususnya di lingkup Politeknik Engineering Pertanian, pangan ini tetap terjaga dan stabil harganya dan memudahkan para masyarakat pastinya. Oke, selamat pagi Mbak Nita. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa Pak, bisa dengar. Baik, Mbak Nita, dibandingkan tahun lalu, bagaimana antusias dari warga terhadap membeli pastinya dengan harga-harga yang murah untuk bahan pokok? Seperti apa, Mbak Nita? Sebetulnya untuk PP ini baru pertama kalinya Pak. Ya, karena PP baru berdiri 2 tahun yang lalu ya. Dan ini baru tahun ini kita terlibat dalam operasi pangan murah. Baik, berarti baru tahun ini. Lalu Ibu sebagai Ketua Koperasi PP, peran Koperasi PP sendiri dalam mendukung operasi pangan pasar murah ini seperti apa, Ibu? Ya, jadi kita beberapa supplier menginginkan pembayaran di muka. Jadi itu yang kita support dari Koperasi PP ya. Baik, apa saja tadi sudah disampaikan yang dijual kan dengan harga-harganya juga oleh Pak Satria. Lalu produk-produk yang tersedia saat ini di PP, apakah sudah dipastikan kualitas dan keamanannya juga bahwa memang dijual dengan harga yang pas di kantong gitu? Sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan spanduk ya. Okay. Oh, jadi baik. apa yang di spanduk itu beras SPHP, kemudian telur negeri, itu semua dari supplier yang sudah diakui oleh Kementerian Pertanian ya pastinya. Jadi pasti kualitasnya bagus ya. Kualitasnya sudah terjamin kalau PP yang menjual ya. Baik, mohon izin saya bisa berbincang langsung dengan salah satu pembeli Ibu. Siapa kiranya yang hari ini bisa kita tanya? Pembeli. Ya, kita coba berbincang dengan salah satu warga yang membeli atau berbelanja di operasi Pasar Pangan Murah Politeknik Engineering Pertanian saat ini. Siapa kiranya? Ya, masih kita tunggu ya. Siapa kiranya yang bisa memberikan sedikit review berbelanja langsung di PP ya, di operasi Pasar Pangan Murah ini. Bagaimana? Apakah saya sudah terhubung dengan salah satu dengan pembeli? Ya, kita sedang menunggu. Karena pastinya ini pengalaman berbelanja kita akan mendengarkan langsung dari pembeli. Jadi, Tani Lovers, kita masih menunggu tim dari PP mencari para pembeli secara langsung ini untuk bisa kita wawancarai. Pagi dengan Mbak siapa? Mohon izin. Iya, dengan Erni. Ya, Mbak Erni. Selamat pagi, Mbak Erni. Hari ini ada di PP berbelanja. Tahu infonya bahwa ada pasar murah dari siapa, Mbak Erni?
Dari ibu-ibu sih Pak taunya biasa dari mulut ke mulut karena ada sembako harganya terjangkau gitu. Harganya terjangkau dan hari ini beli apa saja Mbak Erni? Mungkin bisa ditunjukkan dan harganya berapa ini kalau beli? Oh, kebetulan aku beli minyak sama beli telur. Minyak dan telur. Karena emang Berapa harganya di sana? Kenapa beli ini? untuk minyaknya 14.700 per liter. Oke, karena Untuk harganya. telurnya di harga 27.000. Oke. Siapa saja yang diajak hari ini borong belanjaan ini? Siapa saja yang diajak? Atau Ada saudara, ada baik. Apakah ada harapan bahwa tahun depan mungkin diadakan pasar demikian atau mungkin dengan harga yang terjangkau? Ada lagi mungkin Pepi? Ada harapan demikian? Harapannya gimana? semoga bisa selalu ada kegiatan kayak gini ya, soalnya membantu masyarakat apalagi terutama ibu-ibu ya. Oke. Masalahnya itu meningkat. Baik, terima kasih Mbak Erni. Pastinya diadakan setiap tahun ya dan harganya juga ini. Baik. Mbak Erni, mungkin ada yang diucapkan kepada PEPI dan juga Kementerian Pertanian karena agar harga pangan ini tetap dijual dengan harga yang terjangkau? Ada ucapan terima kasih mungkin? Semoga selalu ada kegiatan seperti ini yang bisa membantu sekali untuk masyarakat terutama ini para ibu-ibu ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Erni. Selamat berbelanja kembali. Jangan lupa borong yang banyak untuk persiapan berbuka puasa nanti. Terima kasih Mbak Erni. Iya Pak, sama-sama. Iya, sama-sama Pak. Ya, Tani Lovers, kita baru saja mendapatkan informasi langsung dari Politeknik Engineering Pertanian dan kita sudah melihat bagaimana operasi pasar dilakukan di sana dengan harga yang terjangkau sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pertanian ya pastinya. Dan kemudian kita akan ke lokasi berikutnya, langsung dari Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan kita akan melihat bagaimana peran Brigade Pangan dalam mewujudkan pertanian modern dan berkelanjutan. Selamat pagi, hari ini saya terhubung dengan Pak Lusben Simanjuntak, Manajer Brigade Pangan Maju Bersama. Pak Lusben bisa mendengar suara saya dengan jelas pagi hari ini? Pak Lusben, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Selamat pagi. Pak Lusben bisa mendengar suara saya? Ya, Tani Lovers sudah terhubung dengan tim kita yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara, kan tetapi sepertinya suara saya belum terdengar dengan jelas di sana. Kembali saya menyapa. Selamat pagi, Pak Lusben. Sepertinya Pak Lusben harus sedikit menjauh dari keramaian agar suara saya terdengar dengan jelas di sana. Mohon izin, mungkin Mbak Ira bisa mendengar suara saya kah di sana, Pak Lusben? Pak Lusben. Akan kita coba hubungi ulang, Pak Lusben sedang kita coba hubungi, yaitu terkait dengan peran Brigade Pangan dalam mewujudkan pertanian modern dan berkelanjutan. Ya, Tani Lovers, ini masih pasti kaitannya dengan padi juga ya, dan pastinya dari Sumatera Utara juga menjadi salah satu wilayah pendukung komoditas pastinya padi ini, dan di hari ini juga dilaksanakan panen sepertinya. Dan di belakang kalau di layar Tani Lovers ada Combine Harvester dan Pak Lusben juga hadir di lokasi saat ini, Manajer Brigade Pangan. Selamat pagi Pak Lusben, bagaimana bisa mendengar suara saya? Pagi Pak. Alhamdulillah bisa mendengar suara dengan jelas. Pak Lusben, bisa disampaikan lokasi saat Anda berdiri saat ini ada di mana ini? Lokasi kami BP Maju Bersama berlokasi di Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dan kegiatan apa yang dilaksanakan pada pagi hari ini, Pak Lusben? Kegiatan kita pada pagi hari ini, kita panen menggunakan Combine Harvester di sawah seluas kurang lebih 50 rantai, Pak. Baik, dan apakah ini dikelola oleh teman-teman Brigade Pangan atau seperti apa? Untuk musim ini, karena sudah tahun lalu sudah lewat musimnya, kita berkolaborasi dengan petani hanya untuk sementara musim ini, Pak, untuk panen Pak, panen dengan pengelolaan. Mungkin sedikit sudah disampaikan, tetapi total luasnya ada berapa, Bapak? Dan
kemungkinan hasil keseluruhan berapa ton Pak untuk di lokasi saat ini, untuk tempat panen saat ini Pak? BP Maju Bersama itu ada 5 kelompok tani yang bergabung di dalam BP-nya Pak. Pertama kelompok tani Sukajadi, kelompok tani Karya Kontak, kelompok tani Karya Makmur, kelompok tani Karya Sempurna, yang luas wilayahnya 206 hektar. Baik. Dan potensi panennya itu sekitar 7 ke 7,5 ton. 7,5 ton. Lalu seperti apa keterlibatan teman-teman Brigade Pangan, para petani milenial mungkin yang ikut serta dengan tadi sepertinya panen menggunakan combine harvester ada di layar terlihat. Nah, seperti apa pemanfaatan teknologi ini, Pak? Kebetulan petani milenial kita sedang kita latih untuk menggunakan teknologi yang sekarang ini sedang dipakai di wilayah kita seperti combine harvester, traktor roda 4, nanti mungkin akan datang lagi mesin tanam, akan datang lagi drone. Teman-teman petani milenial kita bina, kita coba melatih mereka supaya mereka bisa memberdayakan alat-alat tersebut. Alat-alat yang disampaikan tadi Pak, mungkin bisa disampaikan kembali dari Kementerian Pertanian, apa saja yang sudah diberikan? Kalau tadi ada combine harvester, apalagi yang sudah dimanfaatkan sejauh ini Pak, alat-alat yang sudah tersalurkan atau sudah diterima? Yang sudah kita manfaatkan Pak, yang sudah kita terima itu combine harvester 1 unit, TR roda 4 1 unit, TR roda 2 3 unit, itu baru Pak yang kita terima Pak. Baik, dan ini sudah termanfaatkan dengan baik Brigade Pangan, para petani milenial dan juga para petani ya Pak? Combine harvester Pak sudah dimanfaatkan dengan baik. Untuk traktor roda 4 roda 2 akan kita percepat turun tanam Pak supaya cepat diolah sawahnya, nanti akan diberdayakan oleh petani-petani milenial kita Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih dan mohon izin apakah juga hadir di lokasi hari ini mewakili Kepala Dinas? Ada siapa Bapak? Mohon izin hari ini ada Ibu Tiurma Ida Tampobolon. Ibu Tiurma ya, Kabid Penyuluhan. Betul ya Pak ya? Benar Pak. Selamat pagi Bu Tiurma. Bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Baik, Ibu bisa disampaikan bagaimana hari ini dalam pelaksanaan panen bersama dengan Brigade Pangan, pelibatan petani milenial. Sejauh ini memang terjalin komunikasinya seperti apa, Ibu? Ya, kita dengan Brigade Pangan yang ada di Persatuan khususnya Cinta Damai ini, kita berjalan dengan baik komunikasinya. Dan alat ini telah dipergunakan mulai dari kemarin dan hari ini. Antusias daripada petani sangat antusias ini Pak dengan kehadiran Brigade Pangan dengan pemanfaatan alat-alat panen combine harvester ini. Jadi mereka antusias sekali karena dengan adanya combine harvester ini harga gabah mereka akan bisa mencapai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan harga HPP yaitu 6.500 per kilogramnya Pak. 1.500. Dan apakah juga di lokasi Ibu Ida sudah terserap oleh Bulog juga, Bu Ida? Nah, untuk desa Cinta Damai, kita belum ada kerjasama dengan Bulog. Tetapi dengan desa lain dan di kecamatan lain, kita sudah ada kerjasama dengan Bulog, Pak. Baik, berarti di beberapa desa lain juga sudah bekerja sama dengan Bulog dan sudah terserap ya Bu ya. Pasti wilayah ini juga Pak. Kemudian akan terjadinya kolaborasi dan penyerapan juga pastinya. Akan segera sepertinya Ibu ya dari Bulog juga. Oke Ibu, ya, dengan mesin tadi sudah sedikit berbincang, sudah ada bantuan alat mesin pertanian yang sudah diberikan. Apakah sejauh ini ada bantuan lagi yang akan diberikan dari dinas? Apakah sudah cukup atau bagaimana perkembangan pemanfaatan jika melihat dari hasil yang diproduksi saat ini? Apakah sudah maksimal menurut Ibu? Untuk saat ini Pak, bantuan yang telah sampai di Kabupaten Deli Serdang belum semuanya. Yang ada combine harvester sebanyak 12 unit, traktor roda 4 33 unit, traktor roda 2 120 unit, dan pompa air yang 4 inci 5 unit Pak. Dan pemanfaatannya sampai sekarang itu masih di combine harvester di seluruh daerah oplas yang kita telah bantukan, yang dimanfaatkan masih combine harvester. Dan Kecamatan Amparan Perak, traktor roda 4 itu sudah dimanfaatkan Pak.
dengan Baik. baik gitu, Pak. Sudah termanfaatkan dengan baik. Lalu terakhir Ibu, apa harapan dan pesan kepada para brigade pangan, para petani milenial, agar dengan mesin dan alat mekanisasi pertanian yang sudah diberikan, agar terus beradaptasi, berinovasi dengan teknologi untuk pertanian yang lebih berkembang pastinya di Deli Serdang, Ibu? Ya, kami berharap kepada brigadir pangan dan anggota-anggotanya yang petani milenial supaya dengan sungguh-sungguh memanfaatkan alat-alat yang telah diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas atau produksi daripada padi kita dengan cara meningkatkan indeks pertanaman, yaitu saat ini brigadir pangan kami masih di IP 1, kami berharap mereka bisa mencapai IP 3 untuk 1 tahun, Pak. Oke, IP 3 dalam 1 tahun. Baik, Ibu, mungkin combine harvesternya bisa dinyalakan. Kita lihat agar di visual kami terlihat bahwa combine ini bisa memang termanfaatkan dengan baik. Boleh mungkin? Siap, Pak. Boleh, silakan. Dan Siap, mungkin Pak. ada terakhir sebelum itu ada jargon bersama ya, yang tim yang hadir juga hari ini sepertinya sudah siap ya untuk bisa menyuarakan yel-yelnya ya, dan kemudian alat mesin pertanian juga sembari berjalan nantinya. Bisa, Ibu Ida? Siap, Pak. Siap. Oke, silakan dipimpin. Kementan Gaspol. Kementan Gaspol, terima kasih sudah melaporkan langsung Pak Lusbian hari ini dan juga Ibu Ida dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan pastinya combine harvesternya tadi sudah kita lihat dan memang sedang dilaksanakan panen. Dan semoga hari ini terus meningkatkan semangat bagi para brigade pangan dan juga para petani milenial kita yang ada di sana. Ya, Tani Lovers, dari Deli Serdang, Sumatera Utara tadi menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan program-program kami hanya di kanal YouTube TV Tani Indonesia. Dan jangan lupa terus saksikan Kementan Gaspol mulai dari pukul 9 hingga selesai hanya di kanal YouTube TV Tani Indonesia, dan juga bisa mengunjungi sosial media kami di @TV Tani Indonesia. Saya Adi Wiranata, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Tani, Kementan Gaspol.